Pernahkah Anda bangun di pagi hari dan tiba-tiba menemukan bentol merah yang sangat gatal di lengan, padahal semalam rasanya baik-baik saja? Dunia serangga memang penuh dengan kejutan, dan sayangnya tidak semua kejutan itu menyenangkan bagi kulit kita. Serangga ada di mana-mana, mulai dari sudut kamar tidur yang paling nyaman hingga rerumputan hijau di halaman rumah. Mereka bukan sekedar makhluk kecil yang terbang atau merayap, melainkan bagian dari ekosistem yang terkadang menganggap manusia sebagai sumber makanan atau ancaman yang harus dilawan. Memahami jenis gigitan mereka bukan hanya soal mengobati rasa gatal, tetapi juga tentang melindungi diri dari potensi bahaya yang lebih besar yang mungkin mereka bawa tanpa kita sadari sebelumnya. Sebenarnya, alasan serangga menggigit atau menyengat kita cukup sederhana, yaitu antara mereka butuh nutrisi dari darah kita untuk bertahan hidup atau mereka merasa terancam oleh kehadiran kita. Nyamuk dan kutu misalnya adalah pemburu darah yang handal, sementara lebah dan kalajengking lebih cenderung menyerang sebagai bentuk pertahanan diri saat rumah atau wilayah mereka merasa terganggu. Perbedaan motivasi inilah yang membuat reaksi pada kulit kita juga berbeda-beda. Ada yang hanya menimbulkan gatal ringan sesaat, namun ada juga yang bisa menyebabkan iritasi parah hingga luka bakar kimiawi. Dengan mengetahui karakteristik dasar ini, kita bisa lebih waspada saat berada di lingkungan tertentu, baik itu saat sedang bersantai di dalam rumah maupun ketika sedang berpetualang di alam terbuka. Identifikasi gigitan serangga seringkali membingungkan, karena banyak bekas gigitan yang terlihat serupa bagi mata awam. Namun jika kita melihat lebih dekat, setiap serangga meninggalkan tanda tangan yang unik pada kulit korbannya, mulai dari pola barisan, titik merah tunggal, hingga bekas luka yang melepuh. Mengenali tanda-tanda ini sangat krusial agar kita tidak salah memberikan pertolongan pertama, karena cara menangani gigitan nyamuk tentu sangat berbeda dengan cara menangani racun dari kumbang tomcat. Pengetahuan ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk mengurangi kecemasan saat kita mendapati sesuatu yang aneh pada kulit kita, sekaligus membantu kita memberikan informasi yang akurat jika suatu saat harus berkonsultasi dengan tenaga medis profesional. Kesadaran akan lingkungan sekitar adalah kunci utama dalam mencegah konflik dengan dunia serangga ini. Kita seringkali tidak sadar bahwa tumpukan barang lama, genangan air di pot bunga, atau bahkan aroma parfum yang kita gunakan bisa menjadi undangan terbuka bagi berbagai jenis serangga untuk datang mendekat. Kita akan menjelajahi berbagai jenis gigitan serangga yang paling umum ditemui dalam kehidupan sehari-hari, cara mengenali gejalanya dengan tepat, serta langkah pencegahan apa yang paling efektif untuk dilakukan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan tetap santai namun tetap siaga. Karena mencegah satu gigitan kecil hari ini bisa berarti menghindari masalah kesehatan yang besar di masa depan nanti bagi Anda dan keluarga tercinta. Nyamuk bisa dibilang sebagai musuh nomor satu bagi kenyamanan kita di rumah, terutama saat matahari mulai bertenam dan mereka mulai keluar untuk mencari jatah makanannya. Gigitan nyamuk biasanya sangat mudah dikenali dengan munculnya benjolan kecil kemerahan yang disertai rasa gatal yang sangat mengganggu konsentrasi kita. Reaksi ini sebenarnya adalah bentuk perlawanan sistem imun tubuh kita terhadap protein dalam air liur nyamuk yang disuntikan saat mereka menghisap darah. Bagi orang yang memiliki kulit sangat sensitif, gigitan ini tidak jarang berubah menjadi bengkak yang cukup lebar atau bahkan ruam yang menyebar, sehingga area terbuka seperti tangan, kaki, dan leher menjadi sasaran empuk yang harus selalu kita lindungi dengan lebih ekstra setiap hari. Namun bahaya nyamuk bukan hanya terletak pada rasa gatalnya yang bikin emosi, melainkan pada statusnya sebagai pembawa penyakit atau vektor yang sangat mematikan. Penyakit seperti demam berdarah, malaria, hingga cikungunya ditularkan melalui gigitan kecil ini, yang seringkali dianggap remeh oleh banyak orang hingga gejalanya berubah menjadi serius. Satu gigitan dari nyamuk yang membawa virus bisa menjadi ancaman besar bagi nyawa seseorang. Itulah sebabnya langkah pencegahan sangatlah vital. Kita harus rajin menguras genangan air, memasang kelambu, serta menggunakan lotion anti nyamuk jika berencana menghabiskan waktu di luar ruangan pada sore hari. Jangan biarkan satu makhluk kecil ini merenggut kesehatan Anda hanya karena kita kurang waspada terhadap kebersihan lingkungan sekitar rumah. Pindah ke penghuni rumah lainnya, kita seringkali bertemu dengan semut yang tampaknya tidak berbahaya, namun bisa memberikan kejutan pedas pada kulit kita. Gigitan semut biasanya ditandai dengan benjolan kecil kemerahan yang kadang disertai rasa perih atau gatal yang cukup menyengat, tergantung pada jenis semut yang menggigit kita saat itu. Semut api adalah jenis yang paling harus diwaspadai, karena gigitannya memberikan sensasi panas seperti terbakar dan bisa menyebabkan bengkak ringan yang cukup lama hilangnya.
Biasanya kita terkena gigitan mereka saat sedang berada di taman, duduk di atas rumput tanpa alas, atau tanpa sengaja menyentuh sarang mereka yang tersembunyi di sudut-sudut rumah yang kotor dan jarang sekali dibersihkan. Meskipun efek gigitan semut umumnya bersifat ringan dan bisa sembuh dengan sendirinya, pada sebagian orang reaksi alergi yang serius bisa saja terjadi jika jumlah gigitannya sangat banyak dalam satu waktu. Untuk mencegah gangguan dari koloni semut ini, sangat disarankan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dari sisa-sisa makanan manis yang bisa menarik perhatian mereka ke dalam rumah. Hindari berjalan tanpa alas kaki saat berada di area tanah atau taman, dan selalu periksa tempat duduk sebelum Anda bersantai di bawah pohon atau di area terbuka lainnya. Dengan menjaga kebersihan dan tetap waspada terhadap keberadaan sarang mereka, kita bisa hidup berdampingan dengan alam tanpa harus merasakan perihnya gigitan semut yang bisa merusak suasana hati kita sepanjang hari. Kutu busuk atau yang lebih populer dengan sebutan bedbugs adalah tamu tak diundang yang paling dibenci karena mereka menyerang saat kita sedang berada dalam posisi paling rentan, yaitu saat tidur. Gigitan kutu busuk memiliki ciri yang sangat khas, yaitu berupa benjolan kecil kemerahan yang sering kali tersusun berderet atau berkelompok seperti mengikuti jalur pembuluh darah di bawah kulit. Rasa gatal yang ditimbulkan biasanya sangat intens dan bisa membuat siapapun merasa frustrasi karena sangat sulit untuk tidak menggaruknya. Area yang paling sering menjadi sasaran meliputi lengan, kaki, leher, dan punggung, atau bagian tubuh mana saja yang tidak tertutup oleh pakaian saat kita sedang terlelap di atas tempat tidur yang sudah lama tidak dibersihkan. Dampak dari gigitan kutu busuk tidak hanya berhenti pada iritasi kulit atau alergi saja, tetapi juga bisa merembet ke masalah kesehatan mental seperti gangguan tidur dan kecemasan yang berlebihan. Bayangkan, setiap kali Anda ingin tidur, Anda harus merasa was-was karena takut akan ada serangga kecil yang menghisap darah Anda di tengah kegelapan malam. Jika digaruk secara berlebihan, bekas gigitan ini juga sangat rentan terkena infeksi sekunder akibat bakteri yang masuk melalui luka garukan tersebut. Oleh karena itu, pencegahan adalah harga mati. Rutinlah mencuci spray dan sarung bantal menggunakan air panas. Periksa setiap celah kasur secara berkala, dan pastikan furnitur di kamar tidak menjadi sarang bagi kutu-kutu ini yang sangat lihai bersembunyi. Selain kutu busuk, ada juga kutu penghisap darah lain yang biasanya masuk ke rumah melalui hewan peliharaan kesayangan kita, atau lingkungan yang kurang terjaga kebersihannya. Gigitan kutu jenis ini juga tampak sebagai benjolan merah kecil yang berkelompok dan sangat gatal, terutama bagi mereka yang memiliki tipe kulit yang sangat sensitif terhadap gigitan serangga. Kutu-kutu ini biasanya menyerang area-area yang tertutup dan hangat seperti pinggang, pergelangan kaki, atau lipatan kulit yang lembab. Seringkali kita tidak sadar telah digigit sampai rasa gatalnya mulai muncul dan kulit mulai menunjukkan tanda-tanda iritasi yang memerah, yang jika terus-menerus digaruk akan meninggalkan bekas luka yang sulit untuk dihilangkan dalam waktu yang singkat. Langkah pencegahan terbaik untuk menghindari kutu penghisap darah ini adalah dengan menjaga kebersihan hewan peliharaan secara rutin, misalnya dengan memandikannya menggunakan shampoo khusus kutu atau membawanya ke dokter hewan untuk perawatan berkala. Selain itu, pastikan untuk selalu mencuci pakaian dan peralatan tidur dengan benar, agar tidak ada telur atau larva kutu yang menempel dan berkembang biak di sana. Kebersihan diri dan lingkungan rumah adalah benteng pertahanan utama kita agar tidak menjadi korban dari serangga parasit ini. Jangan sampai kesenangan kita bermain dengan hewan peliharaan atau bersantai di rumah terganggu hanya karena kita abai terhadap kehadiran makhluk kecil ini yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan fisik yang sangat luar biasa ini dalam jangka panjang. Lebah dan tawon adalah dua jenis serangga terbang yang sering kita temui di sekitar taman atau kebun. Namun mereka memiliki senjata yang cukup mengerikan jika merasa terancam. Sengatan lebah biasanya ditandai dengan kemunculan benjolan kemerahan yang bengkak dan disertai rasa nyeri tajam seketika, yang kemudian seringkali diikuti oleh rasa gatal yang sangat menjengkelkan. Salah satu ciri unik dari lebah adalah mereka meninggalkan sengatnya tertancap di kulit kita yang terus memompa racun ke dalam tubuh selama belum dicabut. Reaksi alergi berat bisa terjadi pada beberapa orang, mulai dari pembengkakan yang meluas di seluruh bagian tubuh hingga sesak napas yang mengancam nyawa jika tidak segera ditangani secara medis. Untuk meminimalkan risiko terkena sengatan lebah, sangat penting bagi kita untuk menghindari mendekati sarang mereka atau melakukan gerakan yang tiba-tiba saat mereka sedang terbang di sekitar kita.
Selain itu, jika Anda sedang berada di alam terbuka, sebaiknya hindari menggunakan parfum dengan aroma manis atau mengenakan pakaian dengan warna yang terlalu mencolok, karena hal tersebut bisa menarik perhatian lebah yang sedang mencari nektar. Jika Anda terlanjur tersengat, langkah pertama yang paling benar adalah segera mengeluarkan sengatnya dengan hati-hati, membersihkan area luka dengan air sabun, lalu memberikan kompres dingin untuk mengurangi pembengkakan. Tetaplah tenang dan jangan panik, namun segera cari bantuan ke fasilitas kesehatan terdekat jika Anda mulai merasakan gejala yang tidak biasa pada pernapasan Anda. Mirip dengan lebah, tawon juga memiliki sengatan yang sangat menyakitkan dengan gejala berupa nyeri tajam, kemerahan, dan bengkak di area yang terkena serangan. Namun tawon berbeda dengan lebah karena mereka bisa menyengat berkali-kali tanpa harus kehilangan nyawa atau meninggalkan sengatnya di kulit korban. Hal ini membuat tawon menjadi lebih agresif saat merasa sarangnya diganggu, dan racun yang mereka suntikan bisa memicu reaksi alergi yang sama parahnya dengan lebah. Area terbuka seperti wajah, tangan, dan kaki seringkali menjadi sasaran empuk tawon saat kita sedang berkebun atau sekedar berjalan-jalan di taman yang banyak ditumbuhi bunga-bunga cantik yang menjadi sumber makanan bagi koloni tawon tersebut. Pencegahan terbaik terhadap tawon adalah dengan tetap menjaga jarak aman dari sarang mereka dan tidak mencoba untuk mengusir mereka dengan cara-cara yang kasar atau provokatif. Gunakan pakaian yang tertutup jika Anda harus beraktivitas di area yang diketahui banyak terdapat populasi tawon, dan pastikan tidak ada sisa makanan atau minuman manis di sekitar tempat Anda bersantai yang bisa mengundang kedatangan mereka. Jika tersengat tawon, segeralah bersihkan luka dengan air mengalir dan gunakan kompres dingin untuk meredakan rasa panas serta nyeri yang muncul. Pengetahuan tentang cara menangani sengatan ini sangat penting agar kita bisa bertindak cepat dan tepat, sehingga risiko komplikasi yang lebih serius akibat racun tawon bisa kita minimalisir sedini mungkin sebelum keadaan memburuk. Laba-laba seringkali dianggap sebagai dekorasi rumah yang tidak berbahaya, namun beberapa jenis di antaranya memiliki gigitan yang cukup serius dan memerlukan perhatian medis segera. Gigitan laba-laba biasanya ditandai dengan dua titik kecil yang berdekatan, bekas taringnya yang dikelilingi oleh kemerahan, bengkak, dan rasa nyeri yang bervariasi dari ringan hingga sedang. Pada kasus gigitan laba-laba yang berbisa, gejalanya bisa berkembang menjadi rasa gatal yang hebat, kulit yang melepuh, hingga reaksi sistemik seperti demam dan mual yang membuat tubuh terasa sangat lemas. Mereka biasanya bersembunyi di sudut-sudut ruangan yang gelap, di dalam sepatu yang lama tidak dipakai, atau di tumpukan pakaian yang jarang sekali tersentuh oleh tangan kita sehari-hari. Untuk mencegah gigitan laba-laba, kebersihan rumah secara menyeluruh adalah kunci utamanya, terutama pada area-area tersembunyi seperti di balik lemari, sudut langit-langit, atau di bawah tempat tidur. Biasakan untuk selalu memeriksa pakaian dan sepatu sebelum digunakan dengan cara mengguncangkannya terlebih dahulu agar serangga yang bersembunyi di dalamnya bisa keluar dengan sendirinya. Gunakan sarung tangan jika Anda harus bekerja di area yang berisiko seperti gudang atau saat sedang membersihkan tumpukan kayu di halaman rumah. Jika Anda merasa telah digigit laba-laba dan muncul gejala yang parah, seperti nyeri yang menjalar atau luka yang menghitam, jangan menunda waktu untuk segera pergi ke rumah sakit demi mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat sebelum racunnya menyebar luas. Selain laba-laba, kalajengking adalah makhluk lain yang sangat ditakuti karena sengatannya yang terkenal sangat menyakitkan dan bisa berakibat fatal pada kondisi tertentu. Sengatan kalajengking biasanya ditandai dengan rasa nyeri yang luar biasa hebat di lokasi serangan, diikuti oleh bengkak, kemerahan, dan terkadang mati rasa atau kesemutan di sekitar area luka tersebut. Efeknya bisa sangat bervariasi, mulai dari reaksi lokal yang sederhana hingga gejala serius seperti kram otot yang kaku, kesulitan bernafas, bahkan kejang-kejang terutama pada anak-anak atau lansia yang memiliki imun lebih lemah. Kalajengking sangat menyukai tempat-tempat yang lembab dan tersembunyi seperti celah bebatuan, tumpukan kayu, atau bahkan masuk ke dalam rumah melalui celah pintu yang terbuka. Langkah pencegahan yang paling efektif adalah dengan rajin membersihkan area sekitar rumah dari tumpukan sampah atau barang bekas yang bisa menjadi tempat persembunyian kalajengking yang ideal. Selalu periksa sepatu, pakaian, dan perlengkapan tidur sebelum digunakan, terutama jika Anda tinggal di daerah yang memang dikenal banyak populasi kalajengkingnya. Jangan pernah memasukkan tangan ke dalam celah-celah gelap tanpa melihatnya terlebih dahulu, dan gunakanlah alat pelindung diri seperti sarung tangan kulit saat sedang bekerja di area yang rawan menjadi sarang mereka. Jika Anda atau orang di sekitar Anda tersengat kalajengking, segera cari pertolongan medis tanpa menunggu gejala parah muncul, karena waktu sangatlah berharga dalam menangani kasus keracunan akibat sengatan serangga berbisa seperti ini. Caplak adalah serangga parasit yang sering kali ditemukan di area berhutan, semak-semak, atau menempel pada hewan peliharaan dan ternak, dan mereka adalah pembawa penyakit yang sangat lihai.
Gigitan caplak biasanya terlihat seperti bercak merah dengan titik gigitan di tengahnya, yang terkadang dikelilingi oleh lingkaran merah menyerupai bentuk mata banteng atau bullseye rash. Meskipun seringkali hanya disertai gatal ringan atau bengkak biasa, gigitan ini sangat berbahaya karena bisa menularkan penyakit serius seperti Lyme atau demam berdarah caplak yang memerlukan pengobatan medis jangka panjang. Mereka cenderung mencari area tubuh yang tertutup dan hangat, seperti pinggang, lipatan ketiak, atau di belakang telinga untuk menempel dan menghisap darah dalam waktu yang lama. Pencegahan saat melakukan aktivitas di alam bebas sangatlah penting, seperti dengan mengenakan pakaian lengan panjang, celana panjang yang dimasukkan ke dalam kaus kaki, dan menggunakan cairan pengusir serangga yang mengandung DEET. Setelah pulang dari kegiatan mendaki atau berkebun, pastikan untuk selalu memeriksa seluruh bagian tubuh dan hewan peliharaan Anda, guna memastikan tidak ada caplak yang ikut bertawa masuk ke dalam rumah. Jika Anda menemukan caplak yang menempel di kulit, gunakan pinset untuk mencabutnya secara perlahan dari bagian kepalanya agar tidak ada bagian tubuh serangga yang tertinggal di dalam kulit. Jika setelah gigitan muncul gejala demam atau ruam yang meluas secara aneh, segera konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan tes kesehatan lebih lanjut. Lalat penggigit juga merupakan gangguan nyata yang sering kita temui, terutama bagi mereka yang sering berada di sekitar peternakan, rawa, atau sungai yang aliran airnya tenang. Berbeda dengan lalat rumah biasa, lalat penggigit meninggalkan luka kecil yang bisa cepat berdarah, disertai bengkak, kemerahan, dan rasa perih atau gatal yang sangat intens pada kulit korban. Gigitan mereka tidak hanya menyakitkan secara fisik, tetapi juga membawa risiko infeksi kulit jika luka tersebut tidak segera dibersihkan dengan benar atau terkena kotoran dari lingkungan sekitar. Selain itu, pada beberapa jenis lalat tertentu, terdapat risiko penularan penyakit parasit yang bisa merugikan kesehatan tubuh manusia jika tidak segera ditangani dengan prosedur medis yang tepat. Cara terbaik untuk melindungi diri dari lalat penggigit adalah dengan menutupi kulit Anda saat berada di area yang banyak terdapat populasi lalat tersebut, menggunakan pakaian yang cukup tebal. Gunakan lotion anti serangga secara merata pada bagian tubuh yang terbuka, dan pastikan lingkungan sekitar rumah atau tempat kerja Anda selalu terjaga kebersihannya agar tidak menjadi tempat berkembang biak bagi lalat. Hindari berlama-lama di area yang diketahui sebagai habitat utama lalat ini, terutama pada jam-jam aktif mereka di siang hari yang terik. Jika bekas gigitan lalat mulai menunjukkan tanda-tanda infeksi seperti bernanah, bertambah nyeri, atau jika Anda mulai mengalami demam tinggi, segera cari pertolongan medis untuk mencegah kondisi kesehatan yang semakin memburuk di kemudian hari. Kumbang tomcat mungkin adalah salah satu serangga yang paling sering disalahpahami, karena luka yang mereka timbulkan sebenarnya bukan berasal dari gigitan, melainkan dari racun kimia di tubuhnya. Serangga ini memiliki cairan beracun bernama pederin yang jika mengenai kulit manusia akan menyebabkan ruam merah yang memanjang, rasa perih yang sangat panas, hingga munculnya lepuhan seperti terkena luka bakar. Bahayanya, racun ini bisa menyebar ke area kulit lain jika kita tanpa sengaja menggaruk bekas luka tersebut dan kemudian menyentuh bagian tubuh yang lain. Tomcat biasanya muncul di area yang lembab, terutama di dekat lampu-lampu rumah saat musim hujan tiba, sehingga kita harus sangat waspada terhadap kehadirannya di sekitar kita. Jika Anda melihat tomcat hinggap di kulit, jangan sekali-kali memukul atau menepuknya, karena hal itu justru akan membuat tubuhnya hancur dan melepaskan racun pederin ke permukaan kulit Anda. Cara yang paling aman adalah dengan meniupnya secara perlahan agar ia pergi, atau menggunakan selembar kertas untuk memindahkannya ke tempat lain dengan sangat hati-hati. Jika Anda terlanjur terkena racunnya, segeralah cuci area kulit tersebut menggunakan air mengalir dan sabun sebanyak mungkin untuk meminimalkan efek kimianya. Lalu gunakan salep pereda iritasi sesuai anjuran ahli. Mematikan lampu yang tidak perlu dan menggunakan kelambu di tempat tidur juga merupakan langkah pencegahan yang sangat efektif untuk menjauhkan serangga ini dari jangkauan anggota keluarga Anda di rumah. Mirip dengan tomcat, kumbang blister juga menggunakan senjata kimia berupa racun kantaridin yang dikeluarkannya saat ia merasa terancam oleh sentuhan atau gangguan dari manusia. Gigitan atau kontak dengan kumbang ini akan menyebabkan kemerahan, rasa panas yang menyengat, dan lepuhan kulit yang terlihat persis seperti luka lepuh akibat terkena panas api yang sangat tinggi.
Serangga ini biasanya ditemukan di area pertanian, ladang, atau kebun dengan banyak tanaman hijau yang menjadi habitatnya di alam bebas. Efek racunnya bisa meluas jika tidak segera ditangani. Bahkan pada beberapa kasus yang parah, bisa menimbulkan infeksi kulit yang memerlukan perawatan medis intensif dan penggunaan antibiotik sesuai resep dokter yang berwenang. Terakhir, ada belalang sembah yang meski jarang sekali menggigit, namun bisa memberikan luka kecil yang perih jika mereka merasa diganggu atau saat kita memegangnya dengan cara yang salah. Meskipun gigitannya tidak mengandung racun berbahaya seperti tomcat atau lebah, luka tersebut tetap bisa menimbulkan iritasi atau infeksi jika tidak segera dibersihkan dari kotoran yang mungkin menempel. Sebagai penutup, kunci hidup damai dengan serangga adalah dengan selalu menjaga kebersihan diri, menggunakan perlindungan saat berkebun, dan menghormati keberadaan mereka sebagai bagian dari alam tanpa harus mengganggunya secara berlebihan. Dengan pengetahuan yang cukup tentang berbagai jenis gigitan ini, kita bisa lebih tenang dalam bertindak dan selalu siap menjaga kesehatan keluarga dari ancaman dunia kecil yang ada di sekitar kita setiap harinya.